Mari kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilupakan. Nah, itulah yang berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari. Makanya penting sekali kita mengaji, mengadakan kajian. Boleh juga tanya jawab berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, agar kita lebih mantap keimanan kita, bertambah ilmunya. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim. Makanya akan melanjutkan saat ini yaitu temanya, judulnya melanjutkan kemarin baru pengantarnya, yaitu dengan topik kewajiban menuntut ilmu. Ya, kewajiban menuntut ilmu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang belajar, siapa yang menuntut ilmu, siapa juga yang terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada para calon ustadz, calon ustazah atau calon kiai, Masya Allah, sebagai referensinya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu janji Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan janji Allah tidak pernah meleset, tidak pernah diselewengkan, tidak pernah mengkhianati janjinya. Jadi Allah itu kalau berjanji sudah pasti ditepati. Pasti beda dengan manusia. Terutama orang-orang yang gemar menghutang, itu umumnya janjinya meleset. Janji 1 bulan, kadang-kadang bayarnya sampai 3 bulan, ada yang setahun. Masya Allah, itu kenapa manusia itu begitu kadang-kadang ya. Sebagian ingkar janji, janji bayar 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun, ada yang sampai 5 tahun tidak bayar-bayar. Itulah manusia seperti itu. Kenapa? Dia melalaikan kewajiban akan janjinya, kesepakatan, padahal itu termasuk dosa besar bagi orang yang ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuh, berdasarkan ayat ini harus yakin betul bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang terus berusaha meningkatkan keimanan dan juga terus belajar, menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya di akhirat, di dunia pun diangkat derajatnya. Makanya derajat manusia di dunia itu berbeda-beda tergantung bagaimana keimanan, bagaimana ilmu yang dia dapatkan. Makanya ada yang menjadi kuli bangunan dari awal bekerja sampai dengan meninggal dunia menjadi kuli bangunan saja. Karena ilmunya cuma itu. Jadi kuli bangunan saja. Ada yang jadi mandor saja seumur hidup. Ada yang menjadi ketua RT saja seumur hidup. Ada yang menjadi pedagang seumur hidup. Ada yang menjadi pejabat. Ada yang menjadi kubu, lurah. Ada yang menjadi camat. Ada yang menjadi gubernur sampai dengan presiden. Ada yang menjadi guru. Di presiden itu karena ada guru. Jadi guru itu sangat berperan. Yang menjadi insinyur, menjadi sarjana, menjadi apa saja itu peran dari bapak ibu guru. Katanya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah, seperti itu. Jadi profesi apapun yang dimiliki oleh seorang, pekerjaan apapun itu tergantung dari usaha belajar dan belajarnya. Tergantung dari ilmu yang dia dapatkan. Begitupun mereka yang sedang mencari pekerjaan, kadang-kadang mengalami kesulitan, bermacam-macam instansi, bermacam-macam kantor.